Rakyat hari ini bukan rakyat tahun 70. Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita, sama buasnya, kadang sama serakahnya. Boleh nggak sih APBN di semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga kayak gua lakuin di Jakarta dulu? Pejabat naik gaji, rakyat naik pajak. Itulah kekecewaan masyarakat Indonesia dengan keadaan negara kita ini hari ini, kawan-kawan. Sampai kemarin ada beberapa jumlah masyarakat Indonesia berdemo untuk membubarkan DPR. Dan juga ketika demo tersebut, kawan-kawan, banyak sekali masyarakat kecewa karena diantaranya adalah pagernya itu dilumuti oleh oli beton sehingga masyarakat tidak bisa berdiskusi dengan DPR yang di sana, kawan-kawan. Banyak sekali lah penyebab mengapa rakyat Indonesia ingin membubarkan DPR. Diantaranya adalah karena gaji pejabat naik, pajak rakyat juga naik. Apakah kenaikan gaji pejabat itu disebabkan kenaikan pajak masyarakatnya atau tidak, kawan-kawan? Ya, saya nggak tahu ya. Akan tetapi kasus ini, demo pembubaran DPR sampai disorot ke luar negeri, kawan-kawan. Di antaranya adalah Cina. Coba cek, kawan-kawan, silahkan di media sosial bagaimana media Cina mensoroti aksi demo tanggal 25 Agustus 2025, kawan-kawan. Itu berita yang pertama. Berita yang kedua adalah tentang Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawan. Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan bahwa masyarakat itu sama saja seperti pejabat korupsi. Kurang lebihnya seperti itu. Ternyata itu adalah pernyataan yang dipotong oleh netizen sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kemudian Kang Deddy Mulyadi juga didemo oleh sejumlah masyarakatnya karena larangan study tour, kawan-kawan. Nanti kita saksikan bersama-sama lah. Kemudian yang terakhir adalah tentang Pak Ahok yang menjelaskan tentang APBN. Oke, kita saksikan satu persatu. Video yang pertama adalah kekecewaan masyarakat Indonesia ketika demo pada tanggal 25 Agustus tahun 2025, kawan-kawan. Ada pernyataan-pernyataan netizen yang mengatakan bahwa dirinya kecewa demo, capek-capek demo tetapi tidak ada tindakan dari DPR, kawan-kawan. Nanti kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan netizen ini. DPR di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang ngapain, sayang? Santai, chill, nyandar, ya kan, makan, rumpi, setel musik. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan rakyat. Berat. Puan Maharani katanya mau nerima dengan pintu terbuka. Kenapa dikasih oli? Puan Maharani, kenapa dikasih oli? Licin, ya licin. Kayak yang di dalam pada licin, ya. Tikus apa belut? Terus gue mau komentarin ya, gue belum lihat banyak tadi, seliweran aja. Gue lagi mantau hari ini dan menurut gue demonya kurang rame. Gue pikir bakal dibakar. Gue anti anarkis, tapi nampaknya pemerintahan sekarang ya diajak ngobrol nggak bisa, sayang ya. Jadi kalau seandainya ada yang berperilaku anarkis, kayaknya udah bisa dibenarkan deh. Soalnya kalian juga diajak ngomong nggak bisa. Buktinya katanya mau dibuka lebar, nggak tahu ditutup, dikasih separator beton, dikasih oli. Terus dari mana celahnya mau ngobrol? Tunjangan mau dinaikin, gaji mau dinaikin 3 juta per hari, iya. Nafa Urba bilang kejauhan, iya. Nafa, pindah, jangan di Bintaro, pindah buat kemah-kemahan di pelataran, ya. Di pelataran buat kemah-kemahan. Lagian lo kan dikasih anggaran kan, 200 juta per tahun untuk 5 tahun buat rumah dinas, ya. Kenapa gue tahu? Karena gue lagi jual rumah, ada yang mau beli nih tahun lalu orang DPR. Jadi gue bisa tahu kenapa lo nggak pindah. Lo terima 1 M berarti kan? Kenapa lo gak pindah? Bodo amat deh, udah. Pagi bangun, jangan bangun siang. Rezeki dipatok ayam. Ya, bangun pagi, jalan. Gak mau macet, jadi DPRD sana, pindah. Jangan di ibu kota. Cari yang di ujung banget yang gak ada macet-macetnya. Masih mau di Jakarta, perkaya diri. Jangan dari situ perkaya dirinya. Naik helikopter, jangan kayak orang susah, ya. Kalau gak mau susah harus jadi orang kaya. Tapi mau jadi orang kayanya, jangan makan uang rakyat. Lagian gue bingung ya, nih artis-artis kenapa sih jadi pada di dalam gedung itu semua? Partai Artis Nasional Eko Patriot.
Dia memberikan reaksi atas hujatan joget-joget, malah dia nyalain sound system. Di mana itu gue ngeliat itu? Gila. Ternyata lo udah lama ya di dalam gedung tersebut, tapi jiwa lo masih entertain. Bang, balik aja mendingan ke entertain. Jiwa lo masih entertain. Atau enggak hidupkan lagi ya Sri Mulat yang baru era sekarang. Kita butuh hiburan, bukan butuh bercandaan lo dalam ruangan. Joget-joget boleh, tapi ngapain dipertontonkan? Giliran yang serius-serius saya dipertontonkan. Mana yang serius? Mana yang jadi? Mana yang menguntungkan rakyat? Terus rakyat suruh gimana? Dikomplain gak mau? Nyinyir, nyinyir, geli lo. Kembali lagi artis, uya-uya. Gedek banget gua. Ngapain juga ada di sana? Lo aja kemarin aja yang masalah skincare, lo malah undang tuh orang-orang ke podcast lo. Ada lo gerak. DPR cuma gerak bila mana ada yang menguntungkan mereka, iya kan? Iya kan? Gak usah bilang enggak, ya. Nenek-nenek pitak juga udah pada paham. Rakyat udah gak bisa dibodoh-bodohin. Ini negara Indonesia ini negara yang setara kekayaannya dengan 9 negara. Tapi rakyatnya gak sejahtera. Negara Indonesia adalah negara bocoran surga. Tapi rakyatnya miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ada lagi tuh, siapa itu orang tuh yang bilang beras di Jepang aja udah naik 100.000, di sini naik dikit aja pada ngoceh. Oi, gue pinjemin 1 minggu jadi orang susah, mau gak lo? Mau kagak? Lek-lekan lo, longgar. Dari cara-cara kalian aja untuk menanggapi respon masyarakat atau rakyat, itu justru kalian mengajarkan rakyat atau masyarakat untuk kurang ajar. Karena gak ada yang intelek, gak ada yang elegan. Giliran yang elegan, tenang ya Puan, gak taunya ingkar. Gue cuma mau pesen ya, gue udah muak sama pemerintahan, muak. Ngebahas ini aja kedorong aja cuma gara-gara ngeliat demonya gak greget. Gue pikir bakal dibakar lagi-lagi, ternyata belum. Tapi gak tahu sih ya. Gue cuma warning nih buat pemerintah ya, gue rakyat ya, rakyat jelata. Dengerin, hati-hati sama orang lapar. Mereka udah gak mikirin nyawa. Hati-hati sama orang lapar ya. Negara tanpa rakyat bukanlah sebuah negara. Dan tidak terbuild pemerintahan, tidak akan tercipta pemerintahan. Oke? So, untuk grup-grup di bawah pohon rindang, salam perlawanan, Fatimah Asghar. Breaking news, survei ISS, 78% warga puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. Tunggu dulu. Donatnya Pingkan Mambo, tunggu dulu. Gua rasa-rasa ada yang salah di survei ini. Gua rasa di survei gak adil. Tahu adil gak lu? Adil tuh kalau tinggi, kalau pendek adul. Ini survei apaan? 78% warga puas, warga mana? Warga Senayan, Menteng dan sekitarnya jelas dia puas. Warga mana? Survei ISS apa? Ihi, suka-suka Subianto. Berani dia bilang 78% warga puas. Gua gak pernah ngerasa di survei. Gua gak pernah ngeklik apa-apa. Ini bukan masalah puas atau enggak. Kalau ada yang puas, bagus. Oke, mungkin memang standar lu rendah. Tapi ini lebih masalahnya. Ini beneran di survei gak sih? Dan tiba-tiba keluar survei 78% warga. Gua warga. Berarti kan 78% warga puas. Berarti ada 22 yang tidak puas ya kan? Berarti hasil surveinya ada 100%. Kalau ada 100% harusnya kan gue juga ditanyain. Gue gak pernah ditanyain. Kenapa gue gak ditanyain? Kenapa orang lain ditanyain gue enggak? Kenapa selalu orang lain diajak gue enggak? Kenapa mama gak sayang aku? Ya ternyata childhood trauma. Ini surveinya survei apa? Survei membuktikan tetot salah Fabri 100 itu. Nah, survei itu kalau di darat. Kalau yang di laut, surfing. Kalau yang suka ngelucu, Surya, insomnia. Kalau yang suka bikin repot orang Indonesia dengan naik-naikin pajak adalah Sur Mulyani. Breaking news ya, ini breaking newsnya. Gue gak pernah ngerasa di survei. Coba gue tanya lu semua yang nonton di video, lu pernah ngerasa di survei gak? Lu pernah ngerasa ngeklik survei gak? Urusan puas atau tidaknya lu dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. Ini mah jatuhnya juga bukan breaking news. Apa dong staff? Surprise. Indonesia. Tanah air beta memang ajib lah. Ini presiden bener-bener absurd, bisa-bisanya kasih gelar kehormatan ke orang-orang yang menurut gue tuh kapasitasnya belum pantas buat dikasih gelar kehormatan. Gue masih nggak habis pikir orang-orang kayak Bahlil, Zulkifli Hasan, Caimin, sampai Puan Maharani dikasih gelar kehormatan. Dan masih banyak lagi nama-nama yang menurut gue rakyat sendiri aja nggak tahu ini orang andilnya apa sampai dikasih gelar kehormatan. Gue masih heran sistem penilaiannya kayak gimana. Apalagi itu kasih gelar kehormatan bersamaan sama rakyat yang lagi demo di depan gedung DPR. Harusnya itu gelar kehormatan dikasih ke rakyat yang masih mau turun langsung buat membela keadilan. Halo Kang Deddy Mulyadi, assalamualaikum, sampurasun Kang Deddy, salam hormat. Mau pinjem namanya nih Kang Deddy, bentaran doang mah boleh kali Kang Deddy ya.
Buat pantun Kang Deddy, pantun. Iya buat pantun iya. Lagi le, pakai jin segal ya dia. Boleh. Begini pantunnya Kang Deddy. Berdebat dengan Kang Deddy. Mantap. Rakyat tiada berjarak. Keren. Pejabat dinaikkan gaji, sedangkan rakyat dinaikkan pajak. Nyungsep rakyat Kang Deddy. Tolong Kang Deddy, tolong. Ternyata ada loh anggota DPR yang kerja nyata, tapi malah dicibir netizen. Ini dia orangnya. Kalian jangan buru-buru menghujat, mari dengarkan dulu faktanya. Jadi, salah satu anggota DPR ini memposting rekapitulasi absensi rapatnya, rekap kunjungan, dan isu yang dia angkat dengan caption laporan kinerja. Padahal semua rakyat jelita tahu bahwa ini bukanlah laporan kinerja, melainkan hanya laporan kegiatan. Karena menurut KBBI, laporan kinerja harus mencantumkan hasil, bukan hanya dokumentasi daftar rapat dan juga jalan-jalan. Kalian kenapa sih negatif terus sama pejabat? Padahal positifnya hampir nggak ada. Tapi coba kalian pahami lagi deh, sebenarnya Bapak ini nunjukin cara. Kalau sebagai pejabat kinerjanya kurang meyakinkan, tinggal posting aja screenshotan dari media. Karena yang penting masuk berita, bukan masuk akal. Dan dia juga membuktikan bahwa beginilah kategori kerja di mata mereka. Dan kalau ada rakyat yang protes, tinggal batasin aja kolom komentarnya. Nah, udah tahu kan faktanya? Jadi udah boleh menghujat ya. Tapi jujur guys, mau gimana pun Bapak ini, saya akan tetap pegang dia. Kalian bagian apain? Ya, apain lah. Gimana baiknya aja. Inilah problem kita sesungguhnya ya. Maka saya selalu mengatakan orang korupsi itu bukan soal gaji rendah ya. Nah, bisa dilihat ya, Immanuel Ebenezer, Wamenaker Tran ya, kena OTT KPK. Kalau dipikir-pikir, selain jadi wamen, sudah dapat tunjangan gaji yang besar, insentif operasional, mobil dinas dan lain-lain, plus dapat komisaris di BUMN. Artinya yang bersangkutan ya sebulan lebih dari kurang 200 juta kurang lebih ya. Nah, maka saya katakan ketika ada ide untuk mencegah korupsi itu gaji pejabat dinaikkan, ini konyol sebetulnya. Nah, yang harus dilakukan Indonesia hari ini untuk mencegah korupsi itu adalah perbaiki sistem hukum. Undang-undang perampasan aset itu diundangkan segera ya. Kemudian pembuktian terbalik segera ya. Kemudian laporan LHKPN itu dibuat sungguh-sungguh, jangan sekedar lip service ya. Bagaimana mungkin orang belum menjadi pejabat, hartanya cuma misalnya 1 miliar, begitu jadi pejabat melompat jadi 10 miliar. Nah, ini LHKPN tercatat, tapi kemudian kita tidak memiliki alasan secara hukum untuk menelusuri dari mana sih pertambahan harta itu, cara memperolehnya dari mana. Nah, kalau dia jadi pejabat, kan otomatis dia tidak berbisnis tuh. Nah, tapi kalau kemudian dia mendapatkan tambahan harta dari mana? Nah, dari sisi itu kita bisa lihat pejabat itu rentan disuap, pejabat itu rentan mendapatkan imbalan. Karena apa? Karena jabatannya dia buat kebijakan dan lain-lain. Nah, karena itu selalu saya katakan sekali lagi, korupsi ini penyakit bangsa. Dan Presiden Prabowo tidak boleh hanya sekedar bicara, ya. Untuk membuktikan ini, regulasi di bidang hukum harus diperbaiki, ya. Hukuman itu harus ditingkatkan menjadi hukuman seumur hidup, ya. Kemudian asetnya itu ya dirampas oleh negara. Jadi orang yang korupsi itu benar-benar menderita dibuat. Nah, hukumannya juga harus seumur hidup. Jadi hakim-hakim pun tidak boleh jual pasar. Ya, koruptor juga tidak boleh masuk keluar penjara seenaknya. Nanti kasihan rakyat. Berita yang kedua adalah berita tentang Kang Deddy Mulyadi, kawan-kawan. Ini ada dua berita. Yang pertama adalah berita tentang pernyataan Kang Deddy Mulyadi bahwa masyarakat biasa pun sama seperti pejabat, sama-sama bisa memiliki potensi korupsi, kawan-kawan. Akan tetapi pernyataan Kang Deddy Mulyadi ini dipotong oleh netizen, kemudian menimbulkan kesalahpahaman terhadap apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Nanti kita saksikan bersama-sama bagaimana kesalahpahaman netizen mengenai pernyataan Kang Deddy Mulyadi ini. Kemudian kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan netizen mengenai pemotongan video ini, kawan-kawan. Nanti kita juga lihat Kang Deddy Mulyadi ada desah-desus bahwa ingin dibubarkan menjadi gubernur
Jawa Barat karena apa itu? Karena melarang study tour diantaranya. Kemarin juga tanggal 25 Kang Deddy Mulyadi di demo kawan-kawan. Nanti kita saksikan bersama-sama bagaimana beritanya. Belakangan ini muncul gelombang kontroversi di Jawa Barat. Serikat Pekerja Pariwisata Jabar atau SP3JB mengancam akan mengajukan pemakzulan terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Semua bermula dari surat edaran Gubernur Jabar nomor 45 yang melarang kegiatan studi tour di sekolah-sekolah. SP3JB merasa kebijakan ini merugikan pelaku usaha pariwisata dan berdampak pada ekonomi lokal. Mereka pun berencana mengajukan pemakzulan untuk melengsarkan KDM melalui DPRD Jabar. Tapi tunggu dulu, jutaan pendukung KDM, termasuk para ibu-ibu, justru membela kebijakan ini. Mereka siap melakukan perlawanan balik. Mengapa? Karena mereka merasa kebijakan ini justru melindungi kepentingan masyarakat luas. Mari kita lihat lebih dalam. Selama ini, banyak orang tua merasa terbebani dengan biaya study tour yang tidak murah. Belum lagi, kadang kegiatan ini lebih terkesan seperti wisata biasa ketimbang pembelajaran yang bermakna. KDM melihat ini sebagai masalah yang harus diselesaikan. Kebijakan yang diambil KDM sebenarnya punya tujuan mulia, melindungi hak peserta didik dan meringankan beban ekonomi orang tua. Bukan hanya itu, kebijakan ini juga mendorong sekolah untuk lebih fokus pada kegiatan pendidikan yang benar-benar bermanfaat dan efektif. Jadi meski ada yang menentang, kebijakan ini justru mendapat dukungan luas dari masyarakat. Karena pada akhirnya, pendidikan berkualitas tidak harus selalu identik dengan study tour yang mahal, kan? Yang terpenting adalah bagaimana membuat pembelajaran lebih bermakna tanpa memberatkan kantong orang tua. Penulis Roy Wijaya. Demonya tidak boleh mengganggu ketertiban lalu lintas. Awalnya suasana demo terlihat memanas dan hampir menimbulkan kericuhan. Namun tiba-tiba secara tak sengaja Kang Deddy lewat dan langsung menghampiri pendemo. Beliau menenangkan massa, serta mengajak bicara para pendemo, hingga akhirnya situasi menjadi kondusif dan semua orang kembali tertib. Pak Menteri, coba dilihat bagaimana senyum anak-anak ini. Begitu cerianya mereka berwisata. Jangan sampai mereka terpuruk, tidak bisa mengenal keindahan Indonesia. Untuk apa semua itu dibangun? Kalau nanti tidak dinikmati, nanti Bambang kolab loh. Bis nggak bisa diangsur. Terus nanti pinjaman-pinjaman yang pada pinjam yang untuk wisata. Alhamdulillah. Pak Menteri, coba tanya ke Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kenapa dia mutusin untuk ngasih kebijakan larangan study tour. Study tour loh ya, yang makan biaya banyak. Itu karena Kang Deddy Mulyadi udah sering turun ke lapangan dan ngelihat langsung gimana ekspresi-ekspresi orang susah. Ya. Ketika orang tua harus memaksakan diri bayar iuran study tour sampai pinjem-pinjem, ngutang-ngutang, ke rentenir, ke pinjol, sesek dada mereka. Kalau dibilang bahwa anak-anak bisa tersenyum hanya karena ngelihat tempat wisata, pertanyaan saya adalah yang dilarang study tour. Kenapa kok tempat wisata? Bukankah kalau study tour itu kaitannya dengan tujuan pendidikan? Pastinya datangnya itu ke tempat-tempat yang misalkan punya nilai sejarah, museum, industri, dan sebagainya. Nggak relate gitu loh. Kalau bicara soal senyum anak-anak, anak-anak itu bisa tersenyum ketika orang tuanya juga bahagia. Bayangin, kalau orang tuanya pusing, boro-boro ngurusin anaknya. Kalau orang tuanya pusing karena utang akibat biaya study tour yang mahal banget, gimana anaknya bisa tersenyum bahagia? Kalau soal bos nggak bisa bayar cicilan, itu mah bukan urusan orang tua yang nggak ikut study tour. Kenapa tuh belinya harus nyicil? Kenapa memaksakan diri dengan menyicil? Ya. Lagi pula kan pangsa pasar itu bukan tentang study tour aja. Kan bisa menciptakan atau membuka peluang baru
dari sektor lain, dari orang lain selain siswa gitu, ya pikirin bersama, cari ide dan solusinya gitu loh. Jangan sampai kita orang tua nih ya, orang tua yang sudah merasa terbantu dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal study tour ini, kok kesannya kalian egois banget ya? Kesannya kalian nggak peduli banget dengan perasaan kami orang tua yang harus pusing 7 keliling nyari duit gitu. Ini saya bicara bukan tentang diri saya, tapi kita bicara tentang fakta bahwa banyak orang yang masih miskin dan bahkan di bawah garis kemiskinan. Ya, apa nggak punya empati ke sana gitu? Bagaimana terlukanya perasaan orang-orang yang miskin, nggak mampu di bawah garis kemiskinan, ketika satu kebijakan yang menurut dia sudah bisa membuat nafas lega, terus kalian usik-usik gitu loh. Hanya kalian pikir itu bikin sepi. Please deh, study tour loh, bukan piknik. Dan itu nggak terjadi setiap hari study tour tuh. Saya pusing gitu, nyimak FYP yang terus-terusan demo soal study tour tuh. Coba kalian kasih korelasinya tuh di mana, jelasin gitu ke ibu-ibu, ke orang tua murid yang gak mampu, di bawah garis kemiskinan gitu ya. Di mana empatinya? Narasi absurd Deddy Mulyadi yang menyebut rakyat sama serakahnya dengan koruptor. Pernyataan tersebut ia sampaikan di forum akademis di Universitas Pajajaran. Sayangnya tidak ada satupun akademisi yang menyanggah pernyataan Deddy Mulyadi tersebut. Itu sangat miris. Saya ingin menyanggah pernyataan Kang Deddy. Pertama, korupsi itu persoalan orang yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya publik. Jadi tidak mungkin seorang pejabat hanya memiliki niat saja untuk melakukan tindakan korupsi. Justru karena mereka memiliki akses terhadap kekuasaan dan instrumen hukum, sehingga dia mampu memainkan segala elemen yang bisa melancarkan tindakan kejahatan yang merugikan orang banyak. Jadi korupsi itu adalah mengeksploitasi kekayaan alam dengan sebuah keputusan dan kebijakan hanya untuk dinikmati oleh segelintir orang. Itu korupsi ya. Rakyat tidak bisa melakukan pencurian miliaran, rakyat tidak bisa menjual proyek dengan melakukan tanda tangan kemudian menerima anggaran miliaran, rakyat tidak bisa memiliki akses terhadap hal-hal tersebut. Akses terhadap kekuasaan yang mampu membuat kebijakan dan keputusan itu adalah pejabat, adalah para elit, bukan rakyat kecil. Rakyat kecil tidak mampu mencuri uang miliaran, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh politisi yang sedang menjabat pada posisi strategis yang ada di pemerintahan. Yang kedua adalah Kang Deddy Mulyadi mencoba membenturkan masalah struktur dan sistem yang buruk di pemerintahan dengan perilaku individu. Korupsi itu adalah sebuah sistem yang bekerja. Mereka melakukan penyuapan terhadap penegak-penegak hukum supaya tidak melakukan pengawasan. Kemudian dampaknya itu bisa dirasakan masyarakat banyak. Sehingga ada jalan yang rusak, sekolah mahal, lambatnya pelayanan kesehatan itu karena korupsi. Bukan karena perilaku individu. Perilaku korupsi itu mampu menciptakan dampak buruk terhadap masyarakat luas. Sedangkan perilaku individu itu hanya merugikan satu atau dua orang pihak. Itu perilaku individu. Tidak bisa misalkan ada rakyat atau anak yatim yang mencuri pisang kemudian itu disebut korupsi. Tidak bisa. Atau ada nenek-nenek yang mencuri kayu karena dia kelaparan, tidak punya uang, kemudian itu disebut korupsi, tidak bisa. Atau ada contoh lain, misalkan kakek-kakek yang mencuri singkong karena lapar, kemudian itu disebut korupsi, itu salah. Jadi korupsi itu adalah sebuah tindakan kejahatan yang memiliki dampak luas yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Tentunya pengaruh yang diciptakan itu pengaruh negatif. Kang Deddy di sini sedang memutarbalikkan fakta bahwasannya masyarakat itu sama-sama sebagai pelaku, padahal
realitanya masyarakat atau rakyat kita itu adalah korban dari tindakan korup para pejabat. Jadi ini sangat berbahaya nih statement Kang Deddy ini, seolah-olah dia membuat atau menyederhanakan perilaku korupsi para pejabat dengan memberikan komparasi atau perbandingan perilaku individu masyarakat. Case kejahatan yang dilakukan oleh rakyat kecil atau individu orang per orang itu tidak apple to apple untuk disamakan dengan perilaku kejahatan para pejabat. Jadi Kang Deddy stop menarasikan seolah-olah rakyat itu adalah sama korupnya dengan kalian para pejabat. Rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita, sama buasnya. Gimana caranya orang miskin itu bertahan hidup? Itu jawabannya, Pak Deddy. Jangan disamaratain orang rakyat kecil itu sama buasnya dan sama korupsinya. Bangsat. Yang katanya si paling bisa baca karakter orang, keren banget lu, guys. Keren. Cuma nggak apple to apple kalau rakyat bawah, orang yang rakyat miskin itu, orang yang nggak punya duit itu disamain sama koruptor sama buasnya, bajingan. Kalau koruptor itu kan jelas-jelas dia makan triliunan tanpa pandang pilih. Dia biarin orang-orang kelaparan, dia biarin orang-orang nggak dapat kesehatan. Korupsi mereka, paksa orang rakyat udah miskin disuruh bayar pajak, ditambah pajak, tambah pajak baru. Otak lo di mana? Jadi tolong kalau punya statement itu yang apple to apple, kasih kita solusi, bukan tanpa masalah baru. Udah kemarin dikatain tolol, dikatain rakyat jelata, sekarang dibilang sama buasnya sama kayak koruptor, kontol. Lu juga jadi manusia jangan begitulah. Lu giliran sama Prabowo angkat kepala begini, giliran sama Gibran begini-begini nih. Memek. Kenapa? Akun TikTok lu nggak bisa di-tag? Cemen. Kemarin gue nemu quote. Kenapa saya WNI? Udah itu, quote-nya udah. Muncul lagi. Tenggelamnya Mulyono, terbit Mulyadi. Udah dah bang, udah kapok. Model-modelan lu jelek, adabnya jelek, ngancurin negara. Deddy Mulyadi sebut rakyat sama saja dengan koruptor, sama-sama serakah dan juga buas. Rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita, sama buasnya, kadang harus serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya. Kenapa? Karena saya hidup dengan mereka, saya tahu karakter mereka. Ketika dikasih lapak 1, mereka ambil 5. Gratis 1, 5. Ponakannya juga loh. Istrinya beda, suaminya beda, anaknya semua. Saya pernah ngasih pasar gratis. Saya pernah ngasih yang oleh dia, yang pasar dia disewakan, dia dagang lagi di trotoar. Ini rakyat. Jadi sifat korupsi, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak gitu. Emang nggak jauh-jauh, emang tergantung pohonnya. Punya karakter serakah. Kemudian nih kalau di sawah kan ada juga yang rajin di seri sawah. Ingat loh, kemalasan hari ini juga terjadi pada rakyat kita. Saya hidup di desa ya kan, di Lumur Papua. Bahwa rumput saja harus gubernur hari ini. Oke, jadi beberapa lama ini tuh rame banget ya tentang Deddy Mulyadi bilang kalau rakyat itu sama aja sama koruptor. Jadi hal ini itu disampaikan di salah satu seminar di Universitas Padjadjaran. Deddy Mulyadi menyatakan bahwa masyarakat memiliki sifat serakah dan juga buas yang sama seperti politisi korup nih. Hanya bedanya ada di tingkat kekuasaannya aja. Jadi hal ini tuh disampaikan berdasarkan pengalaman hidup dekat dengan masyarakat yang banyak ini. Sehingga beliau mengklaim bahwa beliau itu memahami karakter mereka nih. Pak Deddy Mulyadi juga ngasih contoh saat dia memberikan fasilitas lapak gratis nih. Masyarakat itu sering mengambil lebih dari haknya katanya. Dikasih 1, dia ngambilnya 5 katanya. Atau contoh lain itu adalah fasilitas pasar gratis. Bukannya dipakai, tapi ini malah disewakan. Deddy Mulyadi juga sebelumnya secara terbuka menyebut korupsi kualtar nih. Bahkan ini lebih berbahaya dibandingkan uang yang dicuri. Deddy Mulyadi juga pernah menyarankan agar transparansi anggaran daerah itu dibuka secara publik nih, melalui TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Tapi kalau menurut gue ya, budaya korupsi yang ada di Indonesia ini sudah terlalu lama. Kita juga nggak bisa pungkirin kan, kalau rakyat ada kesempatan, kadang juga melakukan itu gitu loh. Kan sama aja nih, sama oknum-oknum pejabat yang teriak-teriak anti korupsi, tapi ujung-ujungnya ketangkap korupsi. Coba kalau menurut kalian deh ya, bener nggak sih kalau masyarakat juga punya sifat-sifat seperti koruptor? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa follow akun ini.
Kita betul waktu itu hidup harus membela rakyat, rakyat harus diutamakan. Tapi ingat, rakyat hari ini bukan rakyat tahun 60. Rakyat hari ini bukan rakyat tahun 70. Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini yang karakternya sama dengan kita, sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya. Kenapa? Karena saya hidup dengan mereka, saya tahu karakter mereka. Ketika dikasih lapak 1, mereka ngambil 5. Gratis 1, 5. Ponakannya dikasih, istrinya beda, suaminya beda, anaknya semua. Saya pernah ngasih pasar gratis. Saya pernah ngasih. Yang oleh dia, yang pasar dia disewakan, dia dagang lagi di trotoar. Ini rakyat, Pak. Jadi sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Deddy Mulyadi, nggak usah dukung orang lain. Tetapi juga rakyat juga punya karakter itu, punya karakter serakah. Kamu lihat nih kalau di sawah kan ada juga rakyat yang rajin geser ya semua matang sawah. Ingat loh, kemalasan hari ini juga terjadi pada rakyat kita. Saya ini hidup di desa tiap hari di Lumur Pakuan. Babat rumput saja harus gubernur hari ini, Pak. Jadi orang nggak mau babat rumput di pinggir jalan, kepala desa juga mati. Kenapa? Karena nggak ada bantuan dana desa untuk babat rumput. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah satu sisi mendorong ekonomi, tapi di sisi lain bisa mematikan apa? Terbunuhnya kreativitas. Kadang saya tidak mengerti kenapa dulu zaman susah orang kreatif, kenapa zaman muda orang malas. Saya coba lihat di desa hari ini, sampah di mana-mana. Kemudian rumput tidak ada yang babat. Orang sawah kalau di sini pematang sininya nggak mau dia bersihin. Nah ini juga kenapa ada perilaku seperti ini, karena lagi-lagi setiap orang sudah berpikir material. Nah ada ya tuh ada honornya, kok saya enggak? Kok ini dapat bantuan saya enggak? Boleh nggak sih APBN di semua kementerian dibuka sampai satuan ketiga kayak gua lakuin di Jakarta dulu? Supaya gua ngerti nih, Menteri Keuangan gajinya berapa sih? Bonusnya berapa sih dia? Honor-honor berapa sih? Pungutan-pungutan ini berapa sih? Jangan-jangan miliaran sebulan misalnya gitu loh. Ya mendingan kayak di Jakarta dulu. Kalau misalnya bener ya. Ya udah. Nggak ada lagi honor-honor beli barang, nggak ada honor. Kerja ya kerja. Yang ada bonus per kinerja. Ada poin. PAD tinggi, bonus per poinnya tinggi. Waktu saya lakukan itu tuh gak, baru kurasa tuh, gue jadi gubernur jadi miskin. Kenapa? Jadi dulu ya kebak daerah gue kasih tahu nih, kenapa bisa duitnya banyak? Datang cuap-cuap, bikin acara apapun, dimasukin lu sebagai pembina ketua, ada honornya bulanan. Tiap bulan orang keuangan datangnya terima duit, honor pak, honor pak, honor pak. Di bawahnya berhenti tuh sekda, asisten, semua honor-honor semua. Pernah nggak rakyat tahu soal itu? Nggak tahu. Dia bilang gaji kecil nggak boleh naik demi rakyat, nanti naik gimana, semua ribut. Saya nggak butuh itu, saya butuh transparansi. Saya hapus semua Jakarta itu. Gue juga nggak terima. Anda dapat kinerja, aku nggak bisa berbasis kinerja dong. Gue juga nggak ada gaji ke-13. Yang lebih lucu lagi apa tau gak? Gue ada bonus 10 kali gaji kalau berhasil mengut PBB 90% dari Menteri Keuangan nih. Sama gue punya 10 kali gaji bonus kalau gue dapat dari PB1 yang restoran makan hotel itu loh. Berarti gue dapat 20 kali gaji dong. Nah, itu yang lumayan tuh. Gaji gue 7 juta lebih nih. 20 kali 150 juta. Karena makan semua ditanggung. Jadi gue 1 tahun punya 1,8 miliar dong. Anak gue sekolah agak mahal, 800 juta lah. Gue masih bisa deposito 1 miliar setahun. Terus kata om gue, gila lu jadi gubernur deposito 1 miliar, lu udah bangga lu. Orang nyolong 1 T lu. Gue bilang, ya bukan bangga, itulah sombongnya gue bilang. Gue dapat uang yang resmi, ini sombong gue. Lalu apa terjadi itu gak? Undang-undang berubah. PBB langsung disuruh pungut oleh daerah. Ya dong. Karena dipungut oleh gua, PB1 juga dipungut dari gua. Ada peraturan Mendagri mengatakan maksimal bonus hanya 10 kali gaji. Gua hilang 10 kali gaji. Iya. Begitu gue mau kok nggak bisa deposito lagi? Itulah berita-berita hari ini yang sedang viral, kawan-kawan. Di antaranya adalah, kita ulang lagi. Di antaranya adalah
gaji pejabat naik, pajak rakyat pun naik kawan-kawan. Ini opini netizen mengenai kekecewaannya terhadap keadaan Indonesia hari ini, khususnya pejabatnya kawan-kawan. Ya pokoknya kasus DPR ini banyak yang kecewa lah. Ya, semoga aja langsung dipecahkan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Semoga cepat selesai masalahnya dan tidak ada konflik di antara pejabat dan masyarakatnya. Karena konflik antara pejabat dan masyarakatnya, pemimpin dan masyarakatnya itu adalah konflik yang sangat berbahaya dibandingkan konflik Iran dan Israel, dibandingkan konflik Palestina dan Israel kawan-kawan. Karena kalau Palestina dan Israel itu beda negara, tetapi kalau satu negara, pejabat dan masyarakatnya konflik berperang itu sangat berbahaya. Oleh karena itu kita doakan bersama-sama semoga keadaan Indonesia baik-baik saja kawan-kawan. Ya, sampai tadi saya katakan di awal, media di luar negeri mensoroti bagaimana keadaan Indonesia ini kawan-kawan. Apakah tidak malu kita sebagai orang Indonesia memperlihatkan bagaimana keadaan negara kita ini kawan-kawan? Ya kita doakan aja bersama-sama ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bagaimana pendapatmu mengenai video ini? Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri.